setiap amalan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, baca Quran Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimallahu taala, Imam Tirmizi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Bapak Ibu di luar bulan suci Ramadan. Ya, dalam hadis yang sahih, wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Artinya apa? Pahala bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu hanya Allah yang tahu lipat gandanya. Di luar Ramadan baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Bisa jadi Bapak Ibu dalam Ramadan itu mungkin dikali 20 satu hurufnya, dikali 30, dikali 40, bahkan dikali tak terhingga. Dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنده وجميع المسلمين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di subuh kali ini Allah telah limpahkan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat hidup yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita sampai ke masjid Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pernah bosan kita mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal kehidupan kita, setelah kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan itu menjadi ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa pula kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan ridho ini kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita umur akhir zaman ini yang mana kita sama-sama berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Masih ingat Bapak Ibu sama saya? Fakir Fadli. Nama saya Zulfadli Rizki Barkia, biasa dipanggil Fadli, anak dari Bapak Imran, dan saya sering dipanggilnya Fadli Al-Fadani Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu saya di pesantren dulu, di ma'had dulu, dan di jamiah waktu di Bandung, itu karena saya sendiri orang Padang, jadi sering dipanggilnya Al-Fadani, Al-Fadani, hayya, hayya. Sama para masyaikh, para guru-guru Al-Fakir dulu sering dipanggilnya Al-Fadani. Dan Masya Allah Bapak Ibu, dan ini suatu kebanggaan bagi Al-Fakir ketika dipanggil Fadli Al-Fadani, karena ada salah satu ulama yang itu berasal dari Sumatera Barat dan nama itu masyhur menjadi musnidud dunya. Ada yang tahu Pak Ibu? Orang Padang Pariaman, bukan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tapi masih dekat generasi sama kita, yaitu Syekh siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Dan Masya Allah beliau itu namanya terukir dalam sanad-sanad hadis yang bersambung sampai Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, kalaulah orang di zaman sekarang mendapatkan sanad hadis dan itu tidak melalui Syekh Yasin Al-Fadani, itu bisa diragukan riwayat hadis yang didapatkan yang bersambung sampai Nabi SAW. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa berjumpa kembali setelah 1 tahun lebih kurang lamanya. Kalau nggak salah Syawal tahun kemarin Bapak Ibu kita ketemu. Saya menyampaikan beberapa kajian gitu ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, izin duduk lebih tinggi daripada Bapak Ibu. Ini bukan bentuk mengajarkan, apalagi dalam sisi usia mungkin lebih senior lah Bapak Ibu dibandingkan saya, termasuk ada ayah saya juga di sini.
Dan ini sebenarnya dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi Bapak Ibu insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Kita sambut Bapak Ibu Ramadan dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan, orang yang gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, itu Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Walaupun saya pernah mempelajari hadis Bapak Ibu, walaupun hadis ini ada beberapa ulama menyampaikan dhaif, walakin fi fadailil amal boleh, ya. Atau kama qala Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya, beliau sampaikan boleh membawakan atau mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadailil amal, tapi tidak boleh haram hukumnya kalau dalam hal akidah, dalam hal halal dan haram, dalam hal ibadah dan ahkam-ahkam syar'i lainnya. Tapi kalau dalam hal fadailul amal untuk memotivasi beramal itu boleh. Artinya di sini boleh diamalkan. Supaya apa supaya kita bergembira dengan datang bulan Ramadan. Dan gembiranya seorang itu Bapak Ibu pastinya berbeda-beda, ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Minimal Bapak Ibu gembiranya kita masuk bulan suci Ramadan, kita persiapkan bulan Ramadan ini apa sih yang akan kita amalkan. Dan sebelum itu, sebelum kita masuk ke apa yang perlu kita siapkan dan amalan-amalan apa saja Bapak Ibu yang akan kita maksimalkan bulan suci Ramadan, ada beberapa keutamaan Bapak Ibu yang ada di bulan suci Ramadan. Fadilah. Dan Masya Allah, fadilah ini banyak disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah ada kitab Targhib wa Tarhib. Kalau nggak salah mu'alifnya kitab Imam Al-Munziri kalau nggak salah ya. Dan itu menyemangati kita Bapak Ibu. Jadi kalau tidaklah ada keutamaan Bapak Ibu, biasanya orang itu malas dalam beramal. Misalkan Bapak Ibu ada yang tahu mungkin pahala umroh yang mabrur apa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pahala kebaikan dari haji yang mabrur apa? Dijamin masuk surga. Pahala apa lagi Bapak Ibu? Pahala baca Quran. Man qara'afan min kitabillahi falahu bihasanah. Atau kama qala Nabi SAW. Dan lain-lain. Salat duha, Masya Allah Bapak Ibu ya, pahalanya sangat dahsyat juga ya. Salat tahajud, qobliyah subuh tadi yang kita laksanakan, subuh berjamaah itu Masya Allah. Kalau kita tahu Bapak Ibu semua fadilahnya, insya Allah kita akan semangat beramal. Dan naudzubillah min dzalik, kalaulah kita sudah tahu fadilahnya tapi tidak kita semangat, tidak menjadikan kita semangat, fadilah apalagi yang perlu Allah sampaikan, yang perlu Nabi SAW sampaikan supaya kita semangat dalam beribadah. Mudah-mudahan semuanya kita semangat dalam beribadah, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Bapak Ibu, fadilah bulan suci Ramadan itu adalah dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yaitu fadilah pertama Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di sana disampaikan Bapak Ibu bagaimana interaksinya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan mah standar, tapi dalam bulan Ramadan Bapak Ibu, Nabi SAW itu melipat gandakan bacaan Al-Qurannya. Para sahabat apalagi, ya bahkan dalam riwayat yang sahih, ya Nabi SAW itu ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi SAW itu setoran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di 11 bulan Nabi ngajarin umat, ngajarin sahabat, ngajarin kaum muslimin. Di bulan Ramadan Nabi SAW itu ngecas dirinya, ngaji kepada malaikat Jibril, karena wahyu Allah itu sampai kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat, Masya Allah Bapak Ibu, interaksi sama Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sangat meningkat berkali lipat. Bahkan dalam riwayat Bapak Ibu ya,
sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu ketika masuk bulan suci Ramadan Bapak Ibu bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz di sholat malamnya. Masya Allah. Kita bisa Bapak Ibu kira-kira misalkan udah tarawih, saya itu bangun jam 12 malam misalkan, terus tahajud sampai subuh, dan itu khatam 30 juz dalam sholatnya. Bahkan ada di generasi tabi'in itu ada seorang ulama yang ditulis dalam Imam Nawawi dalam kitab Tibyan tersebut bisa menghatamkan 30 juz antara maghrib dan isya. Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin kalau kita nggak mungkin ya. Dan kalau dilihat mas, saya juga Bapak Ibu pernah khatam alhamdulillah hafalan 30 juz dan tasmi waktu itu lebih kurang hampir berapa ya? 12 jam lah Bapak Ibu lebih kurang. Itu dengan bacaan sardan cepat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala ila akhir. Secepat itu, Bu. Dan Masya Allah generasi para tabi'in Bapak Ibu, dan ini riwayatnya sahih ya, tidak bisa diragukan lagi, itu tercantum dalam kitab para ulama. Ada ulama di generasi tabi'in bisa menghatamkan Al-Quran baina maghrib wal isya. Memang Bapak Ibu cuma dalam waktu 1 jam setengah ya bisa khatam Al-Quran, dan itu Masya Allah ya, keberkahan waktu Allah kasih kepada mereka. Dan contohnya lagi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika masuk bulan suci Ramadan menghentikan semua aktivitasnya di luar rumah. Biasanya Imam Syafi'i itu mengkaji hadis, mengajarkan hadis, belajar hadis, memberikan fatwa kepada para kaum muslimin, para ulama juga yang ada di sekitarnya. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, Al-Imam Syafi'i itu fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam rumahnya. Bahkan dalam riwayat sahih, Al-Imam Syafi'i itu Bapak Ibu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan itu sebanyak berapa kali? 60 kali dalam 30 hari di bulan suci Ramadan. Masya Allah Bapak Ibu ya, ini menggambarkan betapa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sampaikan tadi di bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka Bapak Ibu, hayu saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita semuanya dari sekarang kita rencanakan mau khatam Al-Qurannya berapa kali, kita rencanakan hari ini. Karena Allah sampaikan dalam surat yang lain, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai kaum muslimin, bertakwalah pada Allah dan wal tanzur nafsun, dan perhatikanlah diri kalian untuk hari esok. Artinya Allah sampaikan apa? Kita rencanakan hari esok kita Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang kita rencanakan bisa jadi sukses, bisa jadi gagal. Apalagi tidak kita rencanakan. Amburadul pasti Bapak Ibu jadwal kita. Ya, jadi maka Al-Fakir mengajak Bapak Ibu kita semua dan sahabat YouTube Masjid Sabisma Rabbikal A'la untuk kita maksimalkan interaksi kita bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kedua fadilahnya adalah dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah hadis Bapak Ibu saya baca di sini bisa dalam hal arti yang hakiki, benar-benar Allah buka pintu surga dan benar-benar Allah tutup pintu neraka. Dan bisa makna majazi. Maknanya apa? Pintu surga dibuka maknanya adalah magnet kebaikan itu Allah tebarkan di muka bumi. Coba aja Bapak Ibu kita lihat di bulan suci Ramadan. Saya kira kita semua insya Allah dalam bulan suci Ramadan ini sangat semangat beribadah. Saumnya rajin, sholatnya sholat wajib bahkan di masjid, bahkan sholat rawatib dilaksanakan, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, baca Quran ditargetkan khatam sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Dan itu menandakan Bapak Ibu, orang di bulan suci Ramadan banyak sedekah bertebaran di mana-mana gitu Bapak Ibu ya. Menyantuni fakir miskin, anak yatim, Masya Allah. Dan kebalikannya Bapak Ibu ya, justru bisa jadi di luar bulan suci Ramadan ibadah itu mungkin tidak seluar biasanya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan itu Allah kuatkan magnet kebaikan yang ada pada diri setiap muslim. Jadi apalagi Bapak Ibu, kalaulah Ramadan sumber magnet kebaikan tidak kita bisa maksimalkan, bulan apa lagi yang Allah akan utus untuk kita Bapak Ibu.
Ini mudah-mudahan jadi bahan renungan untuk kita. Bulan apa lagi? Bahkan Bapak Ibu di generasi tabi'un tabi'in ada ulama, seorang ulama itu menyampaikan, saya lupa namanya. Ulama tersebut sangat menginginkan setiap bulan Hijriah itu adalah bulan Ramadan. Limadza? Karena apa? Karena Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Magnet kebaikannya sangat dahsyat. Siang hari kita saum, beramal soleh, bekerja, beraktivitas. Malam hari kita beribadah. Dan itu tidak dapat bulan yang lain. Coba aja Bapak Ibu, coba kita lihat. Apakah di luar Ramadan kita tetap saum? Mudah-mudahan iya. Saum sunnah. Apakah di luar Ramadan kita tetap sholat tarawih atau sholat malam? Mudah-mudahan masih tetap. Tapi kan tidak sesemangat bulan suci Ramadan. Sama halnya dalam baca Quran Bapak Ibu. Saya ada ya, salah satu jamaah saya di majelis ta'lim waktu di Bandung gitu ya. Masya Allah Pak Ustadz. Nah bilangnya gitu Bapak Ibu ya. Ada itu Pak Ustadz, keluarga saya, jadi si ibunya itu cerita tentang keluarganya juga gitu ya. Itu buka Al-Qur'annya Pak Ustadz cuman Ramadan aja. Selesai Ramadan tahun depan baru dibuka lagi, Masya Allah ya. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya mah menandakan bahwa Ramadan itu memang magnet kebaikan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, dan ini Masya Allah Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah fadilah yang sangat luar biasa yang sangat-sangat menjadi penyemangat untuk kita. Yaitu apa? Setiap amalan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, baca Quran Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, Imam Tirmizi sampaikan, man qara harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Bapak Ibu di luar bulan suci Ramadan. Ya, dalam hadis yang sahih, wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Artinya apa? Pahala bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu hanya Allah yang tahu lipat gandanya. Di luar Ramadan baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Bisa jadi Bapak Ibu dalam Ramadan itu mungkin dikali 20 satu hurufnya, dikali 30, dikali 40, bahkan dikali tak terhingga. Dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita. Sedekah, apalagi Bapak Ibu banyak. Sedekah, bahkan dalam riwayat lain juga disampaikan ibadah sunnah itu, sholat sunnah bukan ibadah sunnah. Sholat sunnah itu bernilai sama dengan ibadah wajib. Saking dahsyatnya lipat ganda pahalanya Bapak. Bayangin, sholat sunnah nilai pahalanya sama dengan ibadah wajib. Selanjutnya Bapak Ibu, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar itulah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Masya Allah Bapak Ibu kalau ditahunkan ini mungkin 81 tahun. Dan mungkin usia kita bisa jadi sampai 81 tahun atau bisa jadi kurang. Ya, saya juga belum tentu Bapak Ibu ya, apakah sampai 60 tahun, 50 tahun mungkin. Dan maka dari itu kita harus betul-betul mengintai nih Bapak Ibu. 30 hari bulan suci Ramadan ini dari tanggal 1 malam 1 sampai malam 30 malam takbiran, berarti Bapak Ibu kita harus terus mengintai Ramadan ini, mengintai Lailatul Qadar, jangan sampai terlewatkan, minimal 1 kali Bapak Ibu seumur hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya gimana Bapak Ibu? Setiap malam kita maksimalkan, jangan sampai kita maksimalkan hanya di bulan-bulan, di hari-hari ganjil. Ya, walaupun Nabi SAW sampaikan ciri-ciri Lailatul Qadar itu di malam ganjil, tapi itu tidak memastikan. Nabi juga tidak memastikan. Ya, bisa jadi di malam 1 Ramadan. Ada ulama yang menyampaikan malam 1 Ramadan bisa jadi Bapak Ibu. Ya, walaupun riwayat yang kuatnya itu 10 malam terakhir di hari ganjil gitu ya. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, setiap malam harus tetap kita intai Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu ya, salah satu guru saya itu ada yang belajar ke negeri Yaman dan daerah sekitarnya, itu menyampaikan Bapak Ibu, di dalam bulan suci Ramadan kaum muslimin yang ada di sana Bapak Ibu ya, semuanya hampir rata-rata orang di sana itu Bapak Ibu, di dalam bulan suci Ramadan mereka tidak aktif, artinya tidak tidur itu Bapak Ibu. Tidak aktif ya, atau tidur berarti ya. Hanya di jam ba'da syuruk sampai sekitar jam 10 atau setengah 11-an. Itu tidur Bapak Ibu. Sisanya aktivitas semua.
yang dagang sampai sore, sampai buka puasa, malam terus beraktivitas itu, ibadah, sholat, baca Quran sampai besok lagi baru tidur. Dan itu masya Allah Bapak Ibu, guru saya itu menyampaikan itu tidak saya temukan, belum kita temukan di Indonesia, yang mana malamnya itu dihidupkan, ya. Karena Bapak Ibu, Ramadan ini Bapak Ibu bulan yang dimana siangnya itu berkah, banyak kebaikan, malamnya juga malam yang penuh diberkahi. Jadi jangan sampai nih malam Ramadan kita sama dengan malam-malam lainnya, siang Ramadan kita sama dengan siang-siang di hari lainnya. Kita harus maksimalkan semuanya. Alhamdulillah gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin apa aja sih Bapak Ibu amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan? Yang pastinya Bapak Ibu pertama adalah saumnya kita maksimalkan. Bukan hanya menahan haus dan lapar dari sahur sampai berbuka puasa. Semua yang berhubungan dengan nafsu secara manusiawi itu ditahan Bapak Ibu. Ditahan. Makan, minum pasti. Apalagi Bapak Ibu, nafsu mata, telinga, nafsu mulut, suka ngomong terus Bapak Ibu ya. Nafsu telinga, nafsu hati, nauzubillah. Kita jaga, kita tahan. Imsak, ditahan Bapak Ibu ya. Dan dimaksimalkan dengan apa? Selain itu, dimaksimalkan puasanya dengan keimanan, keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saum itu Bapak Ibu jangan hanya sebatas formalitas saja. Ya. Sahur sebelum azan subuh, terus tahan haus dan lapar, berbuka puasa baru batalin dah. Cukup itu aja, enggak kayak gitu. Kita betul-betul berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ya ada ulama itu membagi puasa itu saumnya orang yang am, ada yang khos atau awam ya, atau ada khawasul khawas. Ada pembagian ya, dan itu semua tingkatan beda-beda Bapak Ibu. Minimal kita tingkatkan keimanan, keikhlasan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kita tingkatkan pastinya adalah membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Saya kira kita semua Bapak Ibu dan hampir semua kaum muslimin mungkin banyak memaksimalkan waktunya tilawah Al-Qur'an. Betul Bapak Ibu ya? Oh, ramai itu grup WhatsApp. Oh, targetnya one day one juz, 1 kali khatam di luar Ramadan masuk grup ini. 2 kali khatam grup ini, 3 kali khatam grup ini. Terus setiap 5 waktu diingatkan, masya Allah Bapak Ibu ya. Dan itu bagus, luar biasa, pahalanya berlipat ganda. Kalau bisa Bapak Ibu, Ramadan kita tahun ini 1446 Hijriah ini lebih kita tingkatkan lagi. Apa? Dengan tambah tadabbur. Minimal kata Syekh saya, tadabbur itu minimal Bapak Ibu dari terjemah, minimal dari terjemah. Kalau kita merasa kurang puas dengan terjemah yang ditulis oleh para ulama Indonesia gitu ya, dengan terjemahan bahasa Indonesia, kita tambah mungkin dengan tafsir yang singkat. Kalau bisa bahasa Arab, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, mungkin terjemahan dari tafsir. Dan sekarang udah ada Bapak Ibu aksesnya ya. Minimal misalkan tafsir Jalalain ya udah ada terjemahannya, tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di dan tafsir Buya Hamka mungkin baca terjemahan Bapak Ibu itu juga ada ya. Ya, dan bahkan Bapak Ibu tahun kemarin itu ya, saya pernah men-challenge itu ya, Bapak Ibu di majelis ta'lim saya waktu di Bandung itu untuk selain mengkhatam Al-Quran 30 juz 1 kali, 2 kali, 3 kali atau berapapun terserah, challenge selanjutnya adalah mengkhatamkan terjemahan Al-Quran. Saya tanya tuh, ada nggak Bapak Ibu yang pernah mengkhatamkan terjemahan Al-Quran? Yang di sini ada nggak Pak? Bu? Ada? Alhamdulillah kalau ada, masya Allah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah saya pernah mengkhatamkan Bapak Ibu ya, terjemahan Al-Quran dan tafsir Al-Quran alhamdulillah pernah saya khatamkan ya. Dan itu mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita. Karena Al-Quran itu Bapak Ibu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, akan menjadi lokomotif barakan kereta api yang akan menuntun kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran itu akan menuntun kehidupan kita? Kalaulah tidak kita baca, pertama. Yang kedua, kalaulah tidak kita tadabburi maknanya. Nggak mungkin Bapak Ibu cuma belajar bahasa Arabnya aja, bacanya tahsinnya bagus, tajwidnya bagus. Bukan hanya itu bagus, pasti harus ya. Selain itu harus kita baca terjemahannya, baca tadabbur maknanya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa maksimalkan ikhtiar kita, interaksi kita mendekati Al-Quran dengan membaca dan mentadabburinya. Selanjutnya Bapak Ibu, memperbanyak sedekah dan amal kebaikan lainnya. Pasti ya,
amal sedekah di luar Ramadan itu sudah dapat gandakan, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Dengan hal apapun kita bisa sedekah Bapak Ibu, bisa dengan materi, bisa dengan non materi, bisa dengan fisik ataupun non fisik, ataupun ide kebaikan, program apa sih yang mau kita buat nih Pak Ustadz di bulan suci Ramadan. Nah itu ide Bapak Ibu, itu insya Allah jadi sedekah. Kalau bisa berupa fisik lebih bagus, ya. Mungkin ya biasa Bapak Ibu mungkin infak takjil ya Bapak Ibu ya, makanan, bagi-bagi makanan di jalan untuk anak yatim piatu, fakir miskin ya, dan lain-lainnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan semuanya. Lanjut, yaitu selanjutnya adalah sholat malam ya. Sholat malam, walaupun dalam hal ini ikhtilaf para ulama ya, sholat malam dalam suci Ramadan ini ada yang mengatakan itu hanya tarawih saja ya, baik itu 11 rakaat ataupun 23 rakaat ataupun 33 rakaat. Itu sahih tiga-tiganya Bapak Ibu ya. Mungkin di Indonesia mungkin rata-rata 11 sama 23 ya, nggak ada 33 ya, padahal itu sahih ya, dan diamalkan oleh para sahabat ya. Itu Bapak Ibu ya, sholat malam tadi hanya tarawih saja. Ada ulama aja yang menyampaikan tarawih masuk, tahajud masuk ya. Nah, itu ada disampaikan oleh para ulama, dan kalau saya sebenarnya lebih memilih kedua-duanya Bapak Ibu, karena pengertian tarawih sama tahajud itu berbeda. Jadi kalau bisa dua-duanya kita laksanakan Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu berdoa dan berzikir kita tingkatkan lagi. Karena Bapak Ibu di bulan Ramadan itu ya, dalam hadis dari Imam Bukhari ya, salah satu doa yang tidak yang cepat terkabulnya dan Allah enggan untuk menolaknya Bapak Ibu, dalam riwayat hadis Imam Ahmad, itu adalah doanya orang berpuasa. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Doa apapun itu tentang kebaikan kita. Boleh minta dunia kita, boleh, silakan Bapak Ibu. Allah nggak larang kita minta dunia, nggak larang ya. Kalaulah dunia itu untuk akhirat kita, nggak larang ya. Minta kaya yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang indah ya, dan lain-lain, boleh minta. Banyak uang bisa haji ya Allah, banyak uang bisa umroh, bisa mengumrohkan, boleh. Minta banyak dunia, boleh, asalkan untuk jembatan menuju akhirat. Minta akhirat kita, ya Allah saya pengen surga saya surga Ar-Rayyan ya Allah. Minta Bapak Ibu, saya minta mau surga saya di pintu sholat ya Allah, pintu sedekah ya Allah, pintu apalagi pintu apa banyak, diminta Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu salah satu amalan Bapak Ibu ya, doa itu salah satu amalan yang ringan tapi banyak orang melalaikannya. Mungkin kita baca doa mungkin Bapak Ibu setelah sholat aja ya, setelah sholat doa khusyuk, padahal waktu lain Bapak Ibu bisa untuk kita doa. Apalagi ada waktu-waktu mustajab berdoa, insya Allah. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saya yang menyampaikan, saya yang masih sebatang jagung Bapak Ibu ya, umurnya ya, masih kecil, masih perlu bimbingan, masih perlu diingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya, supaya kita bisa maksimalkan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Bisa jadi Bapak Ibu ini Ramadan terakhir kita, dan kita nggak tahu ya tentang usia kita, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan kita di tahun kali ini. Itu Bapak Ibu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi barakallahu fikum jami'an. Kita tutup aja dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.